sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus beri saya kesempatan ini kembali di sini. Saya sudah berapa tahun, tak tahu berapa tahun sudah tidak berhitung sudah lama tidak kembali di sini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Wita juga undang saya dan teman saya David dari Singapura. Dia berasal dari Malaysia. Dia berbahasa Melayu. Saya berasal dari Singapura. Saya sangat jarang pakai bahasa Indonesia. Tetapi sebanyak mungkin saya baca Alkitab untuk menjadi akrab dengan kalimat-kalimat dan frasa-frasa dalam bahasa Indonesia untuk berkhotbah di Indonesia. Setiap tahun saya pergi ke banyak tempat di Indonesia. Kali ini saya kembali di sini. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan pada malam ini saya mau jelaskan apa itu hidup yang kekal. Kita selalu atau sangat sering kali dengar frasa ini ya, hidup yang kekal. Semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Di banyak tempat berkali-kali di dalam firman Allah kita ini dipakai frasa ini ya. Dan di dalam Injil, di dalam khotbah sangat sering ada orang katakan ini hidup yang kekal. Apa maksudnya? Artinya apa? Apakah kita semua boleh ada hidup yang kekal? Apakah kita akan tinggal di dunia ini sampai selama-lamanya tanpa kematian, tanpa meninggal? Bukan itu arti. Nanti saya jelaskan. Hidup yang kekal. Baik. Berikutnya. Inilah gambar siklus hidup. Setiap orang datang lahir di sini satu kali saja. Kita lahir sebagai bayi ya. Seperti bayi di sana. Ya. Berapa bulan itu? 5 bulan. Saya ada 4 cucu Saya pun lihat mereka dibesarkan. Lalu bayi menjadi anak kecil. Lalu dia dibesarkan dan menjadi anak muda. Dia berkuliah, bersekolah, dapat pendidikan. Kalau dia lulus semua itu ujian, dia boleh masuk di universitas. Lalu dia cari kerja kan? Dia sudah dewasa, dia cari kerja, boleh ambil gaji. Lalu cari pacar. Cari pacar untuk apa? Untuk menikah, untuk berkawin, menikah. Lalu beranak dan bercucu. Saya sudah beranak 4 dan bercucu 4. 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, sangat seimbang. Cucu saya pun 2 lelaki, 2 perempuan, sangat berimbang, seimbang juga. Tetapi pada suatu hari saya akan menjadi tua. Sebenarnya saya sudah tua. Tahun ini saya berusia 70 tahun. 70 tahun. Di mata dunia saya sudah tidak berguna. Kalau orang kata habis manis apa itu? Serta dibuang. Saya sudah dibuang. Saya sudah pensiun. Tetapi di mata Tuhan saya tetap berguna. Saya bisa berkhotbah, saya bisa menginjil di banyak tempat. Seluruh Indonesia sangat luas. Ada 80.000 pulau
kekal. Banyak tempat untuk menginjil. Lalu orang yang tua menjadi sakit, jatuh sakit. Sebenarnya kita seumur hidup di dunia ini pun boleh jatuh sakit. Baru ini ada itu wabah COVID bukan? Beberapa tahun ada orang yang sakit, ada orang yang mudah-mudah sudah jatuh sakit. Saya ada sekantor teman-teman pergi suntik 3 kali tetapi terjangkit COVID 4 kali. Ada yang suntik 1 kali langsung mati. Ya, jadi dunia ini sangat tidak tertentu. Kita tidak tahu. Tetapi kita tahu satu hal. Semua orang datang di sini 1 kali, meninggal pun 1 kali. Semua orang mesti meninggal dari sini. Dunia ini bukan dunia yang kekal untuk kita, bukan tempat yang kekal. Kita di sini semakin tua, semakin lemah, semakin jatuh sakit. Kenapa kita mau tinggal di sini sampai selama-lamanya? Kita berharap pergi ke tempat yang lebih baik, yang sementara, yang sempurna, yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya, akhirnya kita semua meninggal. Asal yang berikut kan, apa itu? Berikut. Di dunia ini, ya kita pun ada tanggung jawab. Apa stage di dunia ini, tak peduli anak kecil atau remaja atau dewasa atau orang tua, kita semua rencana hari depan. Bagaimana jalankan hidup ini? Ada banyak hal untuk khawatir, untuk siapkan diri. Tetapi akhirnya, ya berikut, ya akhirnya semua orang pun masuk di dalam kubur, dikuburkan. Ya. Tetapi, ya itu kalau orang meninggal, dia sama seperti masuk di dalam sebuah pintu. Semua orang yang masuk tidak kembali di sini. Saya mau tanya dia, setelah kita mati, kita pergi kemana? Pun tak boleh. Sebab semua orang masuk tetapi tidak kembali di sini. Sebelum saya pergi ke luar negeri, contohnya saya pergi ke Inggris untuk belajar di universitas, saya pun ingin tahu bukan itu keadaan di sana, kehidupan di sana, cuaca di sana. Saya selalu tanya sama teman-teman yang pernah ke sana. Kembali di Singapura, saya tanya sama mereka keadaan di sana, bagaimana iklimnya, bagaimana cuacanya, ada banyak hujan atau terik atau dingin. Saya ingin tahu sebelum saya pergi ke sana. Tetapi kematian ini aneh ya. Saya tak boleh tanya sama siapapun, sebab semua orang yang masuk di dalam tidak kembali. Pintu ini satu arah saja. Sebab ini sangat menakutkan. Sama kita, orang selalu ingin tahu. Saya menginjil, tetapi ada banyak orang tanya sama saya juga. Setelah saya mati, saya pergi ke mana? Saya
Kalau kita percaya, kita pergi ke surga. Tetapi dia tanya sama saya, surga sama apa? Saya mana tahu, saya belum pergi. Tunggu saya pergilah. Tetapi saya kata, kalau saya masuk di dalam pintu itu, saya mohon maaf, saya tidak dapat kembali di sini dan laporkan itu. Satu arah saja. Saya datang dari Singapura. Saya pergi ke bandar udara. Sesaat saya masuk di dalam, saya tak boleh kembali ke rumah lagi. Kalau lupakan atau tinggalkan harta barang-barang, saya tak boleh kembali ambil. Sebab saya sudah masuk di dalam itu bandar udara. Ya, ini singkat kata bandara, bukan? Nah, sama seperti itu, kalau saya sudah naik pesawat terbang ke sini, saya kalau lupakan barang di bandara, saya tak boleh kembali di sana. Ada banyak hal ini, satu arah saja, boleh masuk tak boleh kembali. Ya. Itu ini pun sama, kita boleh masuk tak boleh keluar. Jadi banyak orang sangat takut apa yang di balik pintu itu. Apa di balik? Saya tanya kalian pun belum pergi, belum lihat apa yang di sana. Ya, kalian tanya saya pun tak tahu. Oke, slide yang berikut. Nah, apa ini? Tembok besar Cina. Siapa yang dirikan itu? Ada satu raja dalam sejarah Cina, ya, Qin Shi Huang. Ya, dia yang dirikan itu sebab dia mau mencegah itu orang jahat yang mengancam dari yang utara. Orang ini sangat berkuasa. Dia berkuasa seluruh Tiongkok. Tempat itu sangat luas. Kerajaan yang sangat luas. Tempat sangat luas, sama seperti Indonesia, sangat luas. Hartanya banyak, sangat besar. Jadi dia sangat takut mati. Sebab kalau dia mati, dia tahu dia akan kehilangan segala sesuatu yang dia telah beroleh. Jadi dia tak mau mati. Dia sangat mati. Dia utus bawahannya pergi cari di seluruh bumi, cari itu obat. Ya, cari obat untuk hidup kekal. Dia harap bisa makan itu obat dan hidup di sini sampai selama-lamanya, dan nikmati itu kerajaannya dan hartanya. Dia sangat takut. Tetapi utusan itu pergi ke banyak tempat, tidak temukan. Sebab dunia ini mana ada obat untuk hidup yang kekal. Kalau ada obat, saya pun mau makan. Semua orang mau itu, tetapi tidak ada obat ini. Jadi kan akhirnya dia mati lah, sama seperti semua manusia, dia mati. Tetapi tembok itu tetap ada pada hari ini. Oke, slide tadi itu, ini sudah ribuan tahun dia sudah mati, tetapi ini tembok yang dia dirikan tetap ada, masih sampai sekarang, sangat teguh, sangat kokoh. Saya pun pernah berjalan di atas. Ini boleh berjalan di atas, kan? Panjangnya, jaraknya panjang ada ribuan kilometer.
sangat panjang, sangat jauh. Saya jalan 1 kilometer sudah mau mati. Naik, turun. Sangat susah. Kaki saya pun tak kuat lah. Ini ada orang yang berjalan jauh sekali, tetapi bukan seluruh ini ribuan kilometer, sangat jauh. Oke, berikut. Ya. Soal inilah ketetapan Tuhan. Di sini buku Ibrani katakan manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah, banyak orang tahu kalau dia berbuat dosa atau buat baik apapun, setelah kita meninggal, kita semua akan dihakimi. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dengan gambarnya. Kita ada hati nurani. Orang Kristen ada Roh Kudus yang katakan, yang beritahu kita kalau kita meninggal, Tuhan Yesus akan buka pengadilan. Sebab dunia ini sangat tidak adil. Ada orang jahat yang tidak ditangkap. Ada orang baik yang ditipu. Dunia ini sangat tidak adil. Jadi Tuhan Yesus mau buka itu pengadilan untuk menghakimi semua orang, termasuk kita. Kita semua mesti muncul di depannya, dan dia tahu segala sesuatu yang kita telah melakukan di dunia ini. Ya, ini sudah ditetapkan. Semua orang mesti mati 1 kali. Kita lahir 1 kali dan kita meninggal 1 kali. Orang yang tak mau meninggal pun mesti meninggal. Orang yang takut meninggal pun mesti meninggal. Itu sangat adil. Kita semua manusia, orang dosa. Oke, ikut. Nah, untungnya, puji Tuhan, Tuhan Yesus telah datang. Dia pun mati, tetapi sekalipun dia tidak berdosa, dia pun mati. Sebab dia menjadi manusia seperti kita. Dia tanggung dosa kita di tubuhnya. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, dia pun mati. Ini sangat tidak adil. Dia tidak ada dosa. Seharusnya kita yang mati, tetapi dia tanggung itu dosa, pikul dosa di atas tubuhnya untuk menebus kita. Oke. Nah, Yesus mati, tetapi dia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu dia diangkat ke sorga. Sekarang dia bertakhta di sorga. Sebab itulah tempat diamnya. Dia layak duduk di sana. Oke, saya sekarang mau kembali ke pintu itu yang sangat menakutkan. Ini pintu. Nah, Tuhan Yesus telah masuk di dalam, telah kembali di sini dan laporkan. Dia kata dia siapkan tempat-tempat untuk kita. Kalau kita percaya, kalau kita bersahabat dengannya, kalau kita bertobat, kita menjadi teman Yesus. Dan dia sucikan kita bisa masuk di dalam dan bersama-sama dia sampai selama-lamanya.
itulah hidup yang kekal. Tadi kita bernyanyi ya, dari itu Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Ya. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus beserta kita. Ya, beserta galangnya dan tongkatnya semua menghibur kita. Kita merasa kesertaannya sampai selama-lamanya. Jadi saya tidak takut. Kalau saya tidak ada ini jaminan dari Yesus Kristus, saya pun takut dan gentar. Banyak orang takut dan gentar sebab dia tidak tahu di balik pintu itu ada apa. Itu tidak kelihatan. Dan kita tidak ada kesempatan untuk tanya sama orang yang pernah masuk. Sekarang Yesus telah masuk. Dan Yesus kembali. Dia dibangkit dari antara orang mati. Dia tunjuk kepada kita apa yang belakang, apa yang dibalik itu. Itulah jaminan orang Kristen. Itulah jaminan orang yang percaya. Berbeda dengan orang yang tidak percaya. Kita semua mesti meninggal. Tak peduli apa agama kita. Orang Kristen pun mesti meninggal. Orang Islam, orang Buddhisme, semua orang pun mesti meninggal. Tetapi kita ada jaminan ini. Oke, slide yang berikut. Ya. Halo, Kak. Sekarang kita baca dari Roma. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu kita semua mesti matilah. Dan tetapi Alkitab pun beri kita itu jawaban dan itu solusi, yaitu oleh kasih karunia telah dibenarkan, sudah diampuni ya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan sebab kita baik, bukan sebab kita sempurna. Kita semua belum sempurna. Saya pun belum sempurna. Saya sudah hidup 70 tahun sampai sekarang pun belum sempurna. Saya mengakui ini. Saya pun sedang disempurnakan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Dia sempurnakan kita. Inilah proses yang berlangsung seumur hidup. Tetapi ada suatu hari kita meninggal, kita akan menjadi sempurna. Kalau kita bisa meninggal dari tempat ini tidak sempurna. Tempat ini ada banyak itu dari Indonesia ada banyak gempa bumi, ada gunung berapi, ada banyak orang tewas. Tak sempurna, tetapi kita berharap, kita ada pengharapan, kita tahu, kita yakin, sebab Tuhan Yesus beri kita janji. Sebab kita telah percaya kepadanya, kita bisa pergi ke tempat yang tidak ada penyakit, tidak ada itu wabah COVID, tidak ada penderitaan, tidak ada masalah apapun. Itulah tempat yang sempurna. Sebab Allah yang kita beribadah itu Allah yang sempurna. Tuhan Yesus semuanya Dia sempurna. Tetapi Dia datang dunia ini, Dia menjadi dosa untuk kita. Sekarang Dia kembali di sorga, Dia kembali ke kesempurnaannya.
apa itu sempurna? Kalau kita disucikan, yang dihapuskan dosa kita, kita pun boleh menjadi sempurna di sana. Oke, ada berikut. Dan jadi ini kita semua sudah menghafal, bukan? Yohanes pasal 3 dan ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya dia ada tujuan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan sangat besar hati. Dia tahu dan kalau dia tidak menyelamatkan kita, kita tidak ada pengharapan. Kita pun tahu, sebab kita semua orang berdosa. Tetapi dia datang di sini bukan untuk sendiri, bukan untuk dia sendiri. Dia datang untuk kita. Sekarang menjelang Natal, ada siapkan itu perayaan Natal akan datang. Ya, hari Natal untuk apa? Kita ingat Tuhan Yesus lahir di sini. Dia turun dari surga dan menjadi manusia. Dia datang untuk menebus kita. Dia datang bukan untuk menebus hewan-hewan. Dia datang khususnya menjadi manusia sama seperti kita untuk menebus manusia. Kita semua manusia, termasuk saya yang perlu diselamatkan. Oke, ada berikut lagi. Ya, inilah jaminan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, dia telah masuk di dalam. Sekarang dia telah kembali di sini dan laporkan kepada kita. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Tadi jangan kita takut atau gentar, sebab Tuhan Yesus telah pergi ke sana, siapkan tempat untuk kita. Pada suatu hari pekerjaan kita yang rohani di sini sudah selesaikan, dia akan menerima kita. Itulah jaminannya, itulah janjinya. Kita ada tempat di sana. Ya, pada masa depan mungkin kita semua berkumpul di sana, bukan di sini lagi. Ya, semua tentu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tadi kita bernyanyi ya, itu sekalipun aku berjalan di lembah kegelapan itu yang sangat menakutkan, tetapi dia beserta kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, kita semua duduk kepala dan